Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai alkana dan tata nama senyawa alkana. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai kekhasan atom karbon, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai alkana dan tata nama senyawa alkana. Oke. Alkana sendiri merupakan senyawa hidrokarbon golongan jenuh karena hanya memiliki ikatan tunggal. Alkana memiliki rumus umum yakni CnH2n plus 2, di mana N merupakan jumlah dari atom karbon. N bisa kita ganti dengan bilangan bulat mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Misal N kita ganti dengan bilangan bulat 2, maka Cn, N sama dengan 2, kemudian H 2 kali 2 plus 2, maka ketika N itu 2 menjadi C2H6. Begitu. Alkana memiliki ciri berakhiran ana. Contoh dari senyawa alkana yaitu sebagai berikut. Ketika CH4, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, C memiliki tangan sebanyak 4. Maka ketika C-nya 1 hanya 4, maka kita beri nama metana. Kemudian berikutnya ketika C2 hanya berjumlah 6, maka kita sebut sebagai etana. Dan seterusnya hingga C10H22 kita sebut sebagai dekana. Berikut ini biasa kita sebut sebagai deret homolog alkana. Adik-adik bisa lihat semuanya berakhiran ana. Ini adalah golongan senyawa alkana yang berikatan tunggal. Baiklah adik-adik, sebelum ke tata nama senyawa alkana, kita akan pelajari dulu mengenai alkil. Apa itu alkil? Alkil merupakan alkana yang kehilangan satu atom H. Jika alkana memiliki rumus struktur CnH2n plus 2, maka jika alkil memiliki rumus CnH2n plus 1. Alkil dalam struktur kimianya nanti berfungsi sebagai cabang. Dari namanya alkil, maka senyawanya nanti akan berakhiran il. Adapun alkil yang sering muncul diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yakni CH3. Jika dalam alkana CH4, maka CH4 kehilangan satu atom H menjadi CH3 menjadi alkil, maka yang awalnya namanya metana akan berubah menjadi metil. Yang kedua yaitu C2H5, kita sebut sebagai etil. Bisa kita tuliskan sebagai berikut: CH2CH3. Yang ketiga yakni C3H7. Di sini memiliki dua bentuk, yakni yang pertama CH2CH3 kita sebut sebagai propil. Kemudian yang kedua yakni CH ke samping CH3 ke bawah CH3, ini kita sebut sebagai isopropil. Yang keempat yakni C4H9. Di sini memiliki 4 bentuk. Yang pertama yaitu butil, sekunder butil, kemudian isobutil, dan tertier butil. Adik-adik bisa membedakan ya bentuknya seperti itu. Karena bentuknya berbeda, namanya juga berbeda. Baiklah adik-adik, berikutnya untuk penamaan senyawa alkana, kita belajar bareng Kemi ya. Kemi sudah siap? Oke, Bu. Baiklah teman-teman, untuk tata nama senyawa alkana kita bagi menjadi dua. Untuk alkana rantai lurus tidak bercabang,
untuk penamaannya, yakni berdasarkan jumlah atom C. Penulisannya diawali dengan N atau normal, yakni tidak bercabang. Contohnya, CH3, CH2, CH3 kita beri nama N-propana karena jumlah atom C-nya ada 3. Kemudian CH3, CH2, CH2, CH3 kita beri nama N-butana. Berikutnya, untuk rantai bercabang ada beberapa aturan. Yang pertama, tentukan dulu mana rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, atom C yang letaknya di luar rantai utama disebut alkil, berlaku sebagai cabang. Yang ketiga, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang keempat, untuk penamaannya gunakan urutan nomor cabang plus nama cabang plus rantai utama. Oke teman-teman, nanti jika melakukan penamaan jangan salah urut ya. Oh ya, tapi ingat ada aturan tambahan. Aturan tambahannya apa? Yang pertama, jika ada cabang yang sama yang jumlahnya lebih dari 1, maka ditambah awalan jumlah. Ketika 2, yakni di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Aturan tambahan yang kedua yaitu jika ada cabang yang berbeda, maka harus disusun sesuai dengan abjad atau sesuai alfabet. Aturan tambahan yang ketiga, ingat kalau nanti dalam penulisannya untuk memisahkan angka gunakan koma, misalnya 2,3. Untuk memisahkan angka dan huruf gunakan tanda strip. Begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita coba ke contoh soal ya. Yang pertama ada CH3, CH2, 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 CH3. Maka untuk penomorannya, karena di sini tidak ada cabang, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini karena tidak ada cabang, kita tuliskan N normal, N pentana. Nah, begini. Untuk soal nomor 2, kita amati di sini CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Kemudian di tengah-tengah sini ada cabang. Saya lingkari di sini CH2, CH3. Nah, di sini ketika CH2, CH3, yakni C-nya 2, hanya ada 5, maka di sini disebut etil. Nah, sekarang kita kasih penomoran terlebih dahulu. Penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Coba kita hitung. Yang paling dekat dengan cabang kita jadikan nomor 1. 1, 2, 3. Di sini ketika dari kiri dia adalah nomor 3. Dari kanan 1, 2, 3 sama, maka kita boleh memberi nomor baik dari kanan atau dari kiri. Kita beri nomor dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini cabangnya atau etil terletak di nomor 3. Maka kita tuliskan dulu 3 etil. Nah, di sini rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3 etil pentana. Nah, berikutnya contoh soal yang nomor 3. CH3, CH2, C, CH2, CH, CH2, CH3. Nah, di sini ada beberapa cabang. Ini cabang.
ini cabang. Nah, di sini juga terdapat cabang. Coba kita hitung. Di sini yang paling dekat dengan cabang yaitu bisa dari kanan, bisa dari kiri. Oke, karena di sini yang lebih banyak memiliki cabang adalah yang dari sebelah kiri, yaitu 1, 2, 3. Di sini nomor 3 dia memiliki 2 cabang. Sedangkan di sini 1, 2, 3 hanya memiliki 1 cabang. Maka kita beri nomornya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita hitung di nomor 3 ada 2 cabang metil. Maka kita tuliskan di sini nanti 3,3. Sedangkan di sini ada 1 etil di nomor 5. Nah, sekarang penulisannya metil dan etil, dia lebih dulu E. Ya, maka etil didahulukan. Maka penulisannya adalah 5 etil, kemudian strip 3,3 karena 2 ditambah dimetil. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini adalah hepta. 5 etil, 3,3 dimetil heptana. Nah, begini teman-teman. Oke, mudah bukan? Baiklah adik-adik, demikian tadi pembahasan kita mengenai alkana dan tata nama senyawa alkana bareng Kemi. Untuk alkena kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.